Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di hari yang cerah ini, hari apa nih Ulfa? Hari Senin. Tanggal Hari 28 Maret 2022, kita udah bersama teman-teman kita dari SMA Negeri 1 Wawo. Jadi di sini ada ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Hai Sebelum teman-teman. kita kenalan dulu ya sama ketua OSIS sama wakil ketua OSISnya dengan siapa? Ya, dengan Zulfikar, bisa Zulfikar. dipanggil Zul. Zul, oke. Sebelahnya? Dengan Anissa Sofitri, bisa dipanggil Anissa. Oke. Jadi Zulfikar ini ketuanya, Anissa ini wakil. ketuanya. Oke. Hai guys. Hai. Halo, say hi ke kamera dulu dong. Halo, gitu. Say hi. Kan Jadi kelas berapa nih? Iya. Kita tanya kelasnya dulu sih. Kalau untuk saya ini kelas 11. Kelas 11. Sama. Anissa Kelas kelas 11. Oh, berarti sama dengan OCP. Kita kenalan dulu, kita belum kenalan nih, baru mereka yang kenalan dengan Ulfa di sini yang paling kiowo. Ya dengan Ocep is here. Oke, kita harus keren cia gitu ya. Jadi kita santai aja ya ngobrol-ngobrolnya karena Kita kita ngobrol kayak seumuran biasa. nih, nggak apa-apa kan kalau santai. Gak Oke. apa-apa. Gak apa-apa. Santai. Jadi kita kayak ada beberapa pertanyaan sih buat teman-teman sekalian nih, buat teman-teman berdua tentang kegiatan-kegiatan yang di sekolah sama tentang OSIS-OSISnya juga sedikit. Jadi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Iya. Iya, jadi berhubung karena kalian OSIS, jadi kita boleh dong Iya. tanya seputaran OSIS Iya. ya kan. Oke, kita Siapa mau nih yang mau tanya tanya duluan? nih, kesan awal atau first impression ya pas datang ke sini tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa Bang Jul dulu nggak sih yang jawab? baru Boleh, nanti Kak Kaisa. Zul baru Kak Ica, boleh. Pertama kali datang ke sini sih senang karena baru pertama kali masuk ke sekolah ini. Iya. Apalagi pas sambutannya kayak orang spesial gitu. Alhamdulillah. Jadi malu nih, jadi malu. Iya. Apalagi ada abang ini ya. Jadi malu. Ganteng sekali tuh. Aduh, ganteng. Terus kalau Kanisa sendiri first impressionnya Sama gimana? juga sih, senang, seperti orang istimewa gitu. Iya. Karena belum pernah digituin. Oh, Oh, disambut ya. jadi first time ya. Iya. Oke. Jadi ya spesial sih, semua orang tuh sama-sama spesialnya ya, nggak ada yang nggak Iya, spesial. berhubung Jadi kita kedatangan teman tamu, dari sekolah lain ya. juga ya, jadi kita merasa excited dong buat nyambut teman-teman dari sekolah lain. makanya kita mempersiapkan tari itu. Ya. Oke. Terus pertanyaan kedua, tujuan teman-teman datang ke sekolah ini nih buat apa aja kalau kita boleh tahu? Kalau tujuannya Ya. kemarin dikasih tahu sama Kepsek bakalan datang ke Semampat, tujuannya ke apa namanya, sister school, bersilaturahmi, ke pertukaran program-program sekolahnya gitu. Oke. Jadi kayak itu ya studi banding ya. Ya, Iya, sister studi school. banding, Ya. Bukan pertukaran pelajar sebetulnya. Bukan. Kalau untuk kedatangan kalian sendiri sebenarnya kita udah dikasih tahu duluan ya tujuannya, tapi kurang jelas, makanya kita tanyain lagi nih tujuan kedatangan kalian itu apa. Soalnya kemarin sempat simpang siur berita kalau misalnya kalian datang itu buat pertukaran Pertukaran pelajar. pelajar, ya. Jadi kita juga kepikiran siapa yang bakal ditukar ke sana. Ternyata Gitu. mau studi banding atau mau kerja sama gitu silaturahmi. Terus pertanyaan Kunjungan lah. yang ketiga. Kalau misalnya nih kalian berhubung tadi kita udah ngebahas pertukaran Pertukaran pelajar. pelajar. Kalau misalnya kalian dikasih kesempatan buat pertukaran pelajar, kira-kira kalian mau nggak nih buat pertukaran pelajar sama siswa di sini? Ya pasti mau lah. Mau ya. Sekolahnya juga kan lebih gimana? Maju. Ya, Oh, Alhamdulillah. lebih maju sih dari sekolah Amin. itu. Tuhan sih. Jadi ya bersyukur banget ya sekolah kita dikasih kesan positif sama teman-teman Iya. dari SMA 1 Wawo ya. Iya, SMA 1 Wawo. Terus selanjutnya kita mau tanya bagaimana sih proses pembelajaran di Wawo sendiri dari, kan kalau misalnya di sekolah kita sendiri nih kan sekarang udah make kurikulum 2022, kurikulum sekolah penggerak. Kalau di Wawo, di SMA 1 Wawo sendiri tuh gimana sekarang proses pembelajarannya seperti itu? Kalau di Wawo sih kurikulum 2022 tapi belum Belum ada. ada Penggeraknya, Ya. berarti masih kurikulumnya 2022 tapi Iya. bukan penggerak. Oke. Terus kegiatannya kalau di sana tuh ngapain aja? Misalnya pembelajaran kan kalau kita pasti ada proyeknya. Kalau di sana tetap kayak biasanya gitu Atau belajar ada tambahan gitu. kegiatan pembelajaran? Oh, kalau di sekolah kita ya 15 menit sebelum pelajaran itu ada literasi Al-Qur'an. Literasi Al-Qur'an dulu. Nah, setelah Oh, itu oke. baru proses KBM, Bro. Berjalan. Oh. Ya. Berarti ini nih 11-12 madrasah ya, berarti sebelum Iya. mulai KBM baca Quran dulu, alhamdulillah. Dan
pas penutupan KBM yang laki sholat berjamaah gitu. Sholat Di zuhur. masjid. Oh iya, sama kayak kita juga ada Iya, sholat tapi zuhur. enggak sih, ya kita ada sholat zuhur, tapi kalian wajibnya buat laki doang ya? Iya. Iya sih. Kalau buat perempuan gimana? Karena belum ada tempat wudhu untuk perempuan, Oh. jadi yang laki-laki dulu. Oke. Oke, untuk nih kalau ngebahas tentang sholat, untuk sholat Jumat sendiri laki diwajibin nggak buat sholat Jumat di Di sekolah? sekolah. Kalau untuk sholat Jumat kan Pulangnya- sholatnya kecil, jadi nggak cukup. Jadi sholat Jumat di rumah aja. Kalau SMA 4 itu setiap hari Jumat kita itu Yang laki-lakinya. diwajibkan untuk laki-laki, terutama buat kelas 10 ya, terutama buat kelas Laki-laki 10. yang muslim ya diwajibkan untuk sholat sholat Jumat. Jumat. Terus kalau yang ceweknya tuh bisa ikut kegiatan mentoring bersama guru-guru agama. Ya, jadi ini lebih ke kelas 10 sih sebenarnya, kelas 11 dan 12 juga ikut, tapi ini lebih diwajibkan. Ya, ke kelas 10. Dianjurkan untuk kelas 10. Jadi buat yang cewek-cewek ikut kegiatan mentoring, kita dihadiri ustazah-ustazah dari luar. Ya, keputrian lah istilahnya. Oke, untuk kita ngebahas cuaca nih, nggak apa-apa ya? Apalagi ini kan Nggak apa-apa. antara Kota Bima dan Wawo. Wawo. Kota Bima sendiri nih kota tepian air, jadi datarannya dataran rendah. Sedangkan Wawo sendiri kan dataran tinggi. Jadi perbedaan cuaca pas kalian sampai sini sama kalian pas di Wawo tuh gimana? Pasti kalian udah pernah tahu lah ya artikel mengenai Kota Bima, Iya. termasuk dalam 5 besar kota terpanas di Nah, Indonesia. jadi berhubung kalian yang dari Wawo itu, di Wawo dingin kan? Dingin. Oke, jadi pas pertama datang ke sini tuh gimana kesannya? Panas. Panas banget ya? Panas banget pasti ya. Silaunya masuk nggak ke mobil? Silau nggak? Silau. Silau nih. Iya, kita juga sama soalnya. Kita aja kepanasan tadi nari. Terus Iya, lanjut. panasan banget. Nah, berarti kan tadi kan katanya masih pakai kurikulum 2022. Berarti penjurusannya masih IPA IPS? Iya, Iya, masih. masih. IPA IPS dan bahasa atau IPA IPS saja? IPA IPS saja. aja. Nah, untuk penjurusannya sendiri itu tuh muridnya pilih sendiri atau gimana? Pilih sendiri sih. Pilih Tapi kadang guru juga pindahin. Oh. Yang menentukan masuk kemana? Iya, betul. gitu. Kan memang kayak gitu ya, prosesnya siswa diharuskan untuk memilih, tapi nanti kita lihat dulu hasil nilainya ini lebih ke IPA atau ke IPS. Benar. Jadi kan cuma tahu kelas 11 nih, kita lupa tanya jurusannya apa. Iya, kalian jurusannya apa di sekolah? Kalau saya sih jurusan IPA 11, IPA 1. Kalau Kanisa saya sendiri sendiri 11 IPA 2. Jadi beda kelas ya. Iya. Oke. jurusan IPA ya. Jadi buat anak-anak IPA, kita tim IPA. Kamu nggak Kita tahu. kan nggak ada penjurusan, kamu Kita nggak boleh tim IPA. gitu dong, nggak boleh. Terus Ini kesannya- rasis nih. Terus Terhadap. kesannya masuk Terhadap kelas. kesannya masuk jurusan IPA tuh gimana? Kan banyak yang bilang tuh jurusan IPA tuh susah lah, anak-anaknya ambis lah, gimana? Benar, kenapa kalian milih IPA? Iya, betul. Karena seru aja sih belajar ngitung itu. Nah, seperti fisika, kimia. Aduh. Kok kamu Adi sih? Itu juga sih. Kan kalau kita banyak saingannya di kelas itu kan belajarnya kita juga kan tambah meningkat gitu kan. Jadi Oh, tim ngambis ya, Iya. ngambis. Iya. Oke. Jadi dua-duanya nih Ambisius tim banget nih. ngambis gitu. Ya Oke, termasuk anak jadi ambis. berhubung ngebahas masalah jurusan, kalau emang disuruh pilih jurusan ya Ulfa bakal milih IPS. Reason Saingan why emang. is soalnya gini, kalau Ulfa sendiri kurang suka sama hitung-hitungan. Suka, alhamdulillah kalau ngitung yang mudah gitu. Tapi kalau misalnya udah dicampurin X ya atau operasi hitung campuran itu udah enggak kurang tertarik lah ya. Apalagi untuk fisika, IPA dan fisika, biologi dan kimia itu kurang banget sih rasanya. Karena ngerasa susah aja. Kalau IPS lebih mudah karena sejarah sama geografi itu rasanya seru banget tau. Seru sih. Iya, Jadi emang seru. kalau misalnya kan pasti jurusannya IPA, pasti ada peminatannya kan. Dari Ada. IPS peminatannya apa kalau di kelas Kalau kalian? IPS Iya, kan ada Kalian peminatannya minatnya nih. apa? Oh. Lintas minat. Kalau Matematika. misalnya kayak kalau di kelas saya nih kan saya ambil jurusannya IPA juga kebetulan. Nah, terus tuh dapat peminatannya geografi, satu pelajaran dari IPS. Terus kalau di sekolah kalian gimana? Ada yang dari lintas minat yang kayak gitu atau cuma matematika peminatan aja? cuman matematika Matematika permintaan. Matematika peminatan sama matematika wajib. Iya. ya Lebih prefer ya. Sama berarti ya.
Iya kan ada matematika minat, matematika Iya, wajib. sama itu Benar. kalau matematika peminatan tuh wajib di IPA tuh harus ada. Iya emang, jadi kalian gak ada lintas minat dari Heeh. pelajaran yang di IPS, mungkin geografi atau ekonomi atau sosiologi mungkin? Geografi sih ada. Oh, ada geografi. geografi. Kalau ekonominya itu kelas 1 aja. Oh. Kelas 10. Gimana keseruan mana ekonomi sama geografi? Geografi. Geografi sih. Sama. Geografi, kenapa ekonomi gak seru ngitung ya? Iya. Oh iya, Ngitung, tapi suka Lebih baik fisika ngitung loh. Fisika sih. Iya. tapi alhamdulillah sejauh ini untuk ekonomi kelas 10 yang udah Ulfa pelajarin belum ada itu sih, belum ada ngitung-ngitungan ekonomi, paling ngitung uang jajan, dan itu seru banget. Nggak tahu sih. Dan itu seru banget buat ngitung uang jajan. Untuk sekolah kalian sendiri tuh ada kegiatan Sabtu Budaya nggak sih? Ada. Ada ya? Iya kan itu kan program wajib dari Dikbud NTB. Jadi Oke, jadi keseluruhan di di Tenggara provinsi baik NTB. kota mau kabupaten pun. Jadi terus kalau misalnya Sabtu Budaya tuh kegiatannya tuh apa aja sih kalau kita boleh tahu di SMA 1 Wawo? Kalau yang pertama itu kan pas jam 7 tujuan Ya, itu apa? Senam Gemar Gatra. senam Kadang gambar baterai ya. Minggunya ini senam Gemar Gatra, terus minggu yang lainnya itu kita main mainan tradisional. Terus main tradisionalnya tuh apa aja? Boleh contohin nggak saya? Main tapagala. Tapagala, terus main Main benteng. benteng, Ya, benteng ih, seru benteng. Benteng. main petak umpet juga. Petak umpet, cimikolo ya. Itu iya, itu nggak susah nyarinya petak umpetnya. Iya. Kita Kadang- kasih batas. Wah, Oh, gitu. Kadang kalau ada waktu nih pasti diadakan lomba push up sama capseknya. Lomba push up. up ya. Capseknya kayaknya mau melatih kalian menjadi calon Iya, taruna mungkin dan taruni nih Sekolah kayaknya. kalian lulus udah six pack semua ya. Berbody semua. Iya, udah bagus semua badannya. Iya, Ini kebetulan. hitung-hitung workout ya. Kebetulan capsek juga kan pelatih Tarung tarung derajat. derajat. Pantas. Iya, Pak. Keren banget sih ini. Kalau misalnya diadain buat lomba push up kayak gini, itu siswanya sekaligus tuh gym ya, tanpa ke gym pun Iya. mereka udah nge-gym sendiri Terus di itu sekolah. kalau waktu lomba push up-nya itu tuh setiap kelas harus ikut. Harus. perwakilan. Harus cuman, perwakilan. 3 orang gitu. Jadi itu ada kriteria cewek atau cowoknya nggak yang harus ikut itu? Yang cowok Cowok aja. aja. Terus kalau menang hadiahnya apa nih lomba push up? Duit ya. Ih, lumayan Hebat. loh, nambah-nambah uang jajan gitu kan. Enggak excited banget sih denger duit. Iya. Memangnya susah emang kalau ngomong Alhamdulillah sama ini duit sangat nih. excited banget ya denger duit. Nah, Enggak, ini masih Apa? di suatu budaya ya. Buat senam Gemar Gatranya sendiri capek nggak sih habis senam Gemar Gatra? Karena kita sama-sama ngadain senam Gemar Gatra nih, pasti kayak capek banget ya habis ngelaksanain senam Gemar Gatra ya. Mm-mm. Terus selanjutnya kebetulan kita wawancaranya ketua OSIS sekaligus wakil ketua OSISnya. Iya benar. Jadi untuk program kerja kalian sendiri yang udah kalian jalanin di sekolah tuh apa aja kalau kita boleh Kita tahu? tanya seputar OSIS lagi ya Iya. sekarang. Mungkin bisa dijelaskan sama wakilnya. Untuk kerohaniannya kita adakan imtak tiap hari Jumat. Iya. Ya. Jadi itu program dari OSIS ya, bukan dari sekolah. Sekolah juga tapi sekolah maksudnya juga, tapi OSIS, OSIS yang membantu. juga. Oke, Ya. bagus-bagus. Ya koordinatornya OSIS. Iya. terus Oke. sama upacara yang sediain oh ya, koordinatornya berbagai juga. berbangsa gitu. Oh ya, oke. Koordinatornya Kalau boleh tahu OSISnya ada berapa bidang? ada 6. Ada 6 bidang. Terus satu bidang isinya berapa orang? 6 sampai 7 orang. 6 6 sampai 7 orang. Tergantung. Oh, oke. Terus kemarin nih kebetulan ya hari Rabu minggu lalu kalian baru ngadain wisuda untuk kelas 12-nya. Untuk persiapannya sendiri tuh gimana sih? Pasti ada kesusahannya juga kan? Terus cara kalian menghadapi kesusahannya waktu itu tuh bagaimana? Apakah ini full dijalankan oleh OSIS atau ada bantuan campur tangan guru? dari Kalau guru? untuk kegiatan kemarin full oleh OSIS. Oke, Alhamdulillah. hebat ya. Dibantu sama pembinanya. Oh, pembina OSIS. Iya, Iya. betul. Pembinanya itu hanya mengarahkan saja. Kalau yang lain itu OSIS. Berarti kita kayak Alhamdulillah. sama ya, sama-sama Sama, hebat OSIS iya. kita. Itu tepuk tangan dulu buat OSIS kalau kita. Oke, tepuk tangan. Silakan dilanjut. Untuk program OSISnya itu. Iya. Seperti kegiatan-kegiatan hari-hari acara besar itu dihandle oleh OSIS. Contohnya kemarin Hari Pahlawan. Iya, Hari Pasti Pahlawan. diadakan acara-acara. Acara apa Acara apa kalau yang boleh tahu? diadakan waktu Hari Pahlawan? Kemarin ada Drama ya? drama apa namanya? Drama Seperti orang yang pahlawan-pahlawan Teater. gitu, teater pahlawan-pahlawan Iya. gitu. Itu dilombakan atau gimana? Atau Diadakan penampilan. oleh OSIS. Oh, penampilan. Iya.
Bagus sih, maksudnya kayak mengangkat lagi nilai-nilai kebangsaan pada dalam di nasionalisme dalam diri anak Itu murid bagus gini sih. Kalau mau lihat nah boleh di YouTube. di YouTube-nya. Apa nih nama YouTube-nya kalau boleh tahu? SMA Negeri 1 Wawo Bima. Oke, nanti kita lihat tahu ya. SMA Negeri 1 Wawo Bima ya. Nanti kita lihat deh dramanya. Kalau boleh tahu kemarin cerita dramanya itu tentang apa sih? Tentang itu perobekan bendera. Oh, Nah, di Hotel Yamato. Hotel Yamato Iya. itu yang di Surabaya oleh pemuda itu kan. Iya. Bukan Yang yang mereka- bendera Belanda yang Iya, disobek bendera gitu Belanda ya. disobek Oh, alah, gitu. oke. Keren sih, kayak nilai nasionalismenya tuh terangkat. Kalau untuk kita sendiri waktu Hari Pahlawan kita ngadain fashion show berbasis betul. kebudayaan. Terus untuk Hari Guru nih pasti acaranya apa kalau kita? Caranya di guru ya di ya sekolah. Pemberian bunga juga. Ya, sama sih sama Selain kayak kita upacara juga. iya sama. Upacara Hari Gurunya Upacara. pasti ada kan? Iya, pasti. Terus acara antara murid sama gurunya juga, sama wali kelasnya. Kesan pesan ke guru gitu, Iya, puisi iya. untuk guru. Ada yang dilombakan nggak waktu Hari Guru? Nggak ada. Nggak ada sih. Oke, bagus dong, berarti sama kayak menghargai atau mengapresiasi guru ya pada Hari Guru. Kita mau kenalin OSIS SMA Negeri 4 sih. Kalau OSIS SMA Negeri 4 itu ada 10 bidang. Kalau di kita sendiri ada 10 bidang. Itu bidang satunya itu yang bidang keagamaan, terus bidang duanya yang Sama sih kita keagamaan ya bidang kebangsaan satunya betul. bernegara gitu, sampai bidang 10-nya itu tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mengatur sosial media kita dan kegiatan-kegiatan yang berbau teknologi lainnya. Jadi oh ya Ketos sama Ketos saya mau tanya tadi bidang berapa, lupa ternyata Ketosnya. Iya, ini kan ketos sama Iya. waketosnya. Gimana, ada tantangan gak waktu jadi ketos dan waketos? Tantangan. Iya, Iya, tantangannya. Banyak sih. Banyak. Ya. Salah satu hal yang terberat yang dirasain setelah menjadi ketua OSIS itu apa? Pastinya kan lebih sibuk ya. Tanggung jawabnya Iya. juga Iya, besar. Betul. Karena kita kan sudah apa ya, sumpah gitu kan ya. Iya, Iya, janji, sumpah sumpah waktu janji. pelantikan, Waktu benar, pelantikan ya benar. benar-benar. Terus ini Ketos dan Waketos semuanya anak IPA. Iya. Terus ini bagi waktunya gimana? Iya, ini IPA kan sibuk ya. Kita sibuk Kalau banget jadi anak Tas IPA. anak IPA kan lebih berat dari Iya. segalanya. Lebih mementingkan kegiatan OSIS daripada Oh. Iya, karena kita kan KBM. sudah janji Janji. janji gitu. Ya, Udah janji Lebih- buat, ya terpaksa harus. Iya. Harus Bersama. menjalankan kewajiban Iya. itu. tapi nggak janji apa-apa, itu. prestasi kan itu. Kita bisa menjalankan prestasi di luar kelas. Contohnya kita ikut organisasi kan udah termasuk dari Dari bagian prestasi. iya, mencapai Kan, sebuah prestasi. karena kayak buat masuk sebuah organisasi itu kan pasti kayak banyak tantangan yang harus kita hadapin ya, mulai dari Benar. kayak apalagi kalau jadi ketos dan waketos nih pasti ada orang yang suka sama kita, ada juga yang gak suka sama kita kan. Jadi kayak perlu diapresiasi sih buat teman-teman di luar sana yang gabung ke organisasi walaupun prestasinya di kelas nggak terlalu baik, karena mereka tuh udah berani keluar dari zona nyamannya untuk menunjukin diri mereka ya. Benar, sebelum jadi ketua itu apa sih yang bikin Kak Zul sendiri tertarik buat menjadi seorang ketua OSIS? Kalau untuk jadi ketua OSIS itu sebelumnya belum tertarik sih. Terus ada itu arahan dari Pembina. kelas, Oh, kakak disuruh kelas. disuruh jadi ketua OSIS, ya terpaksa mau gitu. Oh, jadi awalnya itu bukan karena kemauan Iya. sendiri, Iya. jadi awalnya ya udahlah ikut aja gitu. Terus sekarang setelah jadi ketua OSIS masih itu enggak? Enggak sih, alhamdulillah. Oke, baik, semoga bisa menjaga amanah dan tanggung jawab hingga akhir. Amin. Amin. Gitu. Oke, sebentar lagi untuk OSISnya ada program kerja apa yang mau dijalankan setelah wisuda? Kalau setelah wisuda sih ada Kita juga kan mau berhubungan dengan apa, lingkungan luar. Iya. Makanya, kita mau apa itu, kan ini kan juga mau masuk bulan suci Ramadan. Benar. Iya, benar bentar lagi. Mau itu masjid-masjid kita bersihkan ya. Oh iya, di lingkungan. Bakti sosial ya. bakti sosial Ramadan. masyarakat. Oh iya betul. Oh iya, tadi kita sempat bincang-bincang di luar kan. Jadi mereka ini mau ngadain spiritual camp. Itu udah diadakan atau belum? Belum. Oh, belum diadakan. Tolong boleh dijelasin nggak spiritual camp ini seperti apa? Kita adakan spiritual camp ini, kegiatannya itu zikir bersama, terus sholat malam sama-sama. Oh iya. Tahajud ya? Tadarus, iya. Tada. Tadarus. Iya, sholat malam itu namanya tahajud.
kan nggak tahu. Oke, it's okay. Jadi kegiatannya diisi oleh kegiatan-kegiatan Islami ya. Iya. Benar. Yang ini yang ngadakan itu OSIS bidang 1 Enggak Dari sekolah. Dari Tapi sekolah. di koordinator Sama OSIS lagi. Bidang bidang satu. Oke. Ini semua ya kelas 1 sampai 3 atau kelas 1 2 aja? kelas Satu, 1 dua. Ya kelas 3 udah enggak ada Iya, kan urusan udah ya benar. wisuda. Berarti OSIS kita sama-sama hebat sih ya. Iya, dijalankan oleh OSIS. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk para OSIS SMA Negeri 1 Wawo dan SMA Negeri 1 SMA Negeri 4 Kota Bima. Sorry. Maaf. Jadi kita Keliru. sama-sama kece nih, OSISnya sekolah kita sama-sama kece. Iya, soalnya kita makin kece, keren, badai, Iya, cetar semua. Oke? Oke, Kita harus jadi keren. Thank you for iya nih nggak today. kerasa ya udah lama ya kita bincang-bincangnya. Yes, sebenarnya makasih banyak lo udah mau Iya udah mau diwawancara ya. kayak bener-bener nih. Jangan First bosan-bosannya time. untuk datang ke SMA Nanti 4. soon ya, siapa tahu kita kesana gitu. Soon, oke. Soon, SON. Yes. Oke, nanti ya mungkin kapan-kapan kita kesana kita hubungin dulu kalian nih sebelum kita kesana. Kalian yang jelas kan kalian datang kita bantu buat ngarahin ke sini ke situ, nanti sebaliknya kita berkunjung ke sana kalian yang mengarahkan kita Iya. buat ke sini ke sana. Semoga aja nanti ya kita bisa akan berkunjung ke SMA Negeri 1 Wawo lagi. Iya. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Wawo ya. Iya. Jangan bosan-bosan untuk hadir di SMA Negeri 4 Kota Bima. Oke. Semoga kerjasama kita dapat terjaga dan kedepannya tali silaturahmi kita juga tetap terjaga. Amin. Baik, buat teman-teman yang ada di rumah, thank you for today. Kita akhirin dulu podcast kita untuk hari ini. Bye. Bye. Say goodbye ke kamera. Bye.